Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap perjalanan spiritual, selalu ada tingkatan dan rahasia yang tersembunyi. Banyak orang beribadah, berdoa, dan menuntut ilmu, namun tidak sedikit yang masih merasa kosong atau bingung dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena perjalanan spiritual bukan sekadar rutinitas atau teori semata, melainkan jalan panjang yang harus ditempuh dengan hati, jiwa, dan kesadaran penuh. Hari ini, kita akan menyingkap sebuah kebenaran yang jarang dibahas, bahkan oleh mereka yang mengaku ahli spiritual. Judul yang akan kita kupas adalah, inilah kebenaran tersembunyi di balik syariat, tarekat, hakikat al-makrifat. Nomor 4 paling dahsyat. Judul ini mengandung rahasia yang sangat penting. Ia mengajak kita untuk menelusuri 4 tingkatan spiritual. Syariat, sebagai fondasi yang mengatur tindakan lahiriah dan moral kita. Tarekat, jalan batin yang mengasah kesabaran, kehati-hatian, dan kepekaan spiritual. Hakikat, tingkat di mana jiwa mulai memahami realitas sejati di balik segala pengalaman. Makrifat, puncak tertinggi, rahasia terdalam, dan pengalaman langsung dari Tuhan yang paling dahsyat. Setiap tahap memiliki peran unik, saling terkait, dan memiliki rahasia yang tersimpan. Banyak orang mencoba melompat ke tahap tertinggi, mengabaikan fondasi dan latihan sebelumnya, dan justru tersesat atau kecewa. Dalam naskah ini, kita akan menelusuri satu persatu, mengungkap rahasia yang tersembunyi, dan memahami mengapa nomor 4, makrifat, merupakan pengalaman yang paling dahsyat dan transformatif. Perjalanan ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang perubahan batin, kesiapan hati, dan pemahaman mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Setiap langkah yang akan kita bahas membawa pelajaran penting, dari disiplin lahiriah, latihan batin, kesadaran hakiki, hingga pengalaman ilahi yang memuncak. Mari kita buka mata hati dan pikiran, dan telusuri bersama kebenaran tersembunyi di balik syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, sebuah perjalanan yang akan mengubah cara kita melihat diri, kehidupan, dan Tuhan. Pintu pertama. Syariat, fondasi yang tak bisa diabaikan. Dalam setiap perjalanan spiritual, ada satu prinsip yang tidak boleh diabaikan, syariat. Bagi banyak orang, kata ini mungkin terdengar kaku atau penuh aturan, namun syariat bukan sekadar larangan dan kewajiban lahiriah. Ia adalah fondasi yang mengarahkan jiwa menuju kebenaran yang lebih tinggi. Bayangkan sebuah rumah, tanpa fondasi yang kokoh, seberapa indah pun atapnya, rumah itu akan runtuh. Begitu pula dengan perjalanan spiritual, tanpa syariat, seluruh perjalanan batiniah berisiko kehilangan arah, tersesat, bahkan hancur. Syariat adalah jalur lahiriah yang Allah tetapkan untuk manusia. Ia mencakup ibadah yang terlihat, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, hingga aturan moral dan sosial yang membimbing interaksi sehari-hari. Bagi banyak orang, hal ini mungkin terasa berat atau monoton. Namun, di balik setiap kewajiban lahiriah, terdapat tujuan yang lebih dalam, membentuk disiplin, kesabaran, dan kesadaran diri. Ibadah yang rutin dan dijalani dengan kesadaran menanamkan energi spiritual yang mampu menyiapkan jiwa untuk perjalanan yang lebih dalam. Yang menarik, banyak orang ingin melompat ke tahap berikutnya, tarekat atau bahkan hakikat, tanpa memahami syariah. Mereka membaca buku, mendengar ceramah, atau mengikuti latihan batin, berharap menemukan pencerahan instan. Namun, jiwa yang belum dibentuk melalui syariat ibarat tanah yang belum digemburkan, benih spiritual tidak bisa tumbuh dengan baik. Mereka yang melewati syariat seringkali mengalami kebingungan, ego yang tersulut, dan godaan kesombongan, karena dasar mereka rapuh. Inilah rahasia pertama yang jarang disadari banyak orang, syariat bukanlah tahap yang bisa dilewati, tapi pondasi yang harus dipahami dan dihayati. Syariat juga memiliki aspek batin yang sering terlupakan. Ketika seseorang sholat, misalnya, yang tampak hanyalah gerakan dan bacaan. Tetapi jika dilakukan dengan kesadaran, sholat menjadi sarana menghubungkan diri dengan Tuhan, menata hati, dan menenangkan pikiran. Begitu pula dengan puasa,
bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi melatih diri mengendalikan nafsu dan belajar bersabar. Zakat bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga sarana membersihkan hati dari keserakahan dan menumbuhkan rasa empati. Semua ibadah lahiriah ini, jika dilakukan dengan hati yang tulus, membangun energi batin yang kuat untuk tahap spiritual berikutnya. Selain ibadah, syariat juga mengatur etika dan moral. Bagaimana seseorang berinteraksi dengan keluarga, teman, atau masyarakat luas, mencerminkan kedalaman syariat dalam diri. Integritas, kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri adalah pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Jiwa yang disiplin dan hati yang bersih inilah yang akan mampu memahami tarekat, hakikat, dan akhirnya makrifat. Tanpa dasar moral ini, perjalanan batin akan terjerumus dalam ilusi dan kesombongan spiritual. Namun, ada satu rahasia tersembunyi dari syariat yang jarang dibahas. Syariat bukan tujuan akhir, tetapi pintu untuk memahami kebenaran lebih tinggi. Banyak orang salah mengira bahwa mengikuti aturan lahiriah sudah cukup. Padahal, tujuan sebenarnya adalah mengubah jiwa, bukan sekadar menepati ritual. Setiap doa, setiap sholat, setiap puasa, adalah latihan batin yang mempersiapkan jiwa untuk merasakan kebenaran hakiki. Mereka yang menyadari hal ini akan menemukan dimensi baru dalam syariat, bukan kewajiban yang membebani, tetapi jalan yang menguatkan, membimbing, dan membuka hati. Penting untuk menyadari bahwa syariat adalah fondasi yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Tanpa syariat, tarekat hanya akan menjadi latihan kosong, hakikat hanyalah teori, dan makrifat tetap jauh dari jangkauan. Dengan memahami dan menghayati syariat, seseorang menyiapkan diri untuk menapaki pintu batin yang lebih tinggi dengan keyakinan, ketenangan, dan kesiapan jiwa. Disinilah awal perjalanan spiritual yang sejati dimulai, dengan fondasi yang kuat, hati yang bersih, dan niat yang tulus. Jalan batin, tarekat, mengasah jiwa dan kehati-hatian. Setelah syariat membentuk fondasi lahiriah dan moral, langkah berikutnya dalam perjalanan spiritual adalah tarekat. Jika syariat adalah fondasi, tarekat adalah jalan batin yang menuntun jiwa menuju kesadaran yang lebih tinggi. Disinilah disiplin spiritual mulai mengasah hati, menguji kesabaran, dan melatih kesadaran diri untuk mampu menembus lapisan-lapisan batin yang tersembunyi. Tanpa tarekat, seseorang yang hanya menjalani syariat akan tetap berada pada permukaan, merasakan kedamaian lahiriah, namun tidak memahami kedalaman rahasia spiritual yang sejati. Tarekat berbeda dengan syariat yang bersifat lahiriah dan terlihat. Jalan ini bersifat batiniah, menuntut perhatian, pengawasan diri, dan bimbingan dari seorang guru atau mursyid yang berpengalaman. Guru spiritual menjadi cermin dan panduan, membantu murid mengenali kelemahan, kesombongan, atau kerikil-kerikil batin yang menghalangi perjalanan menuju hakikat dan makrifat. Banyak orang gagal di tahap ini karena menganggap tarekat hanyalah ritual atau latihan kosong. Padahal, setiap zikir, puasa batin, atau latihan spiritual lainnya adalah alat untuk menenangkan hati, menata pikiran, dan mengasah kepekaan spiritual. Disinilah tantangan terbesar muncul. Hati yang belum siap seringkali tersesat atau merasa cukup dengan pencapaian lahiriah. Ada yang merasa sudah dekat dengan Tuhan hanya karena bisa melaksanakan syariat dengan sempurna. Namun ketika memasuki tarekat, jiwa mereka diuji dengan godaan batin, ketidaksabaran, dan rasa ingin segera merasakan pencerahan. Ini adalah jebakan yang sering dialami banyak orang. Tarekat mengajarkan satu pelajaran penting, tidak ada pencerahan instan. Kesadaran batin harus diraih dengan latihan, kesabaran, dan keikhlasan. Latihan tarekat bisa terlihat sederhana, namun dampaknya mendalam. Zikir yang konsisten menenangkan pikiran, membuka hati, dan membantu murid mengenali dirinya sendiri. Latihan meditasi batin mengajarkan kesabaran dan kemampuan melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih tinggi. Puasa batin mengajarkan pengendalian diri dan menahan ego. Semua ini membentuk pola pikir dan energi batin yang diperlukan untuk memahami hakikat dan makrifat. Tanpa tarekat,
perjalanan spiritual akan seperti pohon yang berakar dangkal, terlihat kuat, tapi mudah roboh ketika badai datang. Salah satu rahasia tarekat yang jarang dibahas adalah peran guru sebagai penjaga dan pembimbing batin. Tanpa bimbingan yang tepat, seseorang bisa tersesat dalam latihan batin, terjebak dalam kesombongan, atau bahkan menciptakan ilusi spiritual sendiri. Guru spiritual bukan hanya mengajarkan teknik atau zikir, tetapi juga menanamkan kebijaksanaan, membimbing murid untuk mengenali dirinya, dan menyiapkan jiwa untuk menghadapi kebenaran hakikat. Banyak pengalaman menunjukkan bahwa murid yang patuh, rendah hati, dan konsisten dalam latihan tarekat akan menemukan bahwa jalan batin mulai membuka tabir rahasia yang sebelumnya tersembunyi. Tarekat juga mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan keikhlasan. Jiwa yang mencari pencerahan dengan niat ego atau kesombongan seringkali gagal atau malah terjerumus dalam ilusi. Sebaliknya, mereka yang melangkah dengan niat tulus, sabar, dan hati yang bersih akan merasakan perubahan batin yang halus namun kuat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat secara lahiriah, tapi energi spiritual mulai mengalir, membuka pemahaman baru, dan menyiapkan jiwa untuk tahap berikutnya, hakikat. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa tarekat bukan tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kesadaran hakiki. Ia adalah latihan untuk mengenali diri, menenangkan ego, dan membuka hati. Tanpa tarekat, seseorang bisa tersesat dalam ilusi spiritual, merasa telah mencapai ketinggian, namun tetap jauh dari rahasia tertinggi. Disinilah pentingnya urutan, syariat sebagai fondasi lahiriah, tarekat sebagai pengasah batin, dan hanya dengan keduanya, hakikat dan makrifat dapat dipahami dengan benar. Perjalanan melalui tarekat mengajarkan satu kebenaran mendalam, jiwa yang disiplin, sabar, dan tulus akan siap menghadapi kebenaran hakikat. Disinilah awal pembukaan tabir rahasia yang lebih tinggi terjadi, ketika energi batin yang telah dibentuk melalui syariat dan latihan tarekat mulai menuntun jiwa untuk merasakan realitas yang lebih tinggi. Tarekat adalah batu penjuru batin, pengasah jiwa, dan pembimbing hati menuju puncak perjalanan spiritual. Tanpa tarekat, fondasi yang kuat dari syariat tetap belum cukup untuk menembus lapisan terdalam kebenaran ilahi. Memahami hakikat, menyingkap realitas tertinggi. Setelah jiwa dibentuk melalui syariat dan diasah melalui tarekat, langkah berikutnya dalam perjalanan spiritual adalah hakikat. Jika syariat adalah fondasi dan tarekat adalah pengasah batin, maka hakikat adalah mata yang mulai melihat realitas sejati di balik kehidupan dan eksistensi. Disinilah seseorang tidak lagi hanya menjalani ritual atau latihan, tetapi mulai memahami inti dari segala sesuatu, hubungan antara dirinya, Tuhan, dan alam semesta. Hakikat menyingkap tabir yang selama ini tersembunyi di balik pengalaman lahiriah dan latihan batin. Hakikat bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicapai dengan usaha lahiriah semata. Ia adalah hasil dari persiapan hati, kesadaran yang mendalam, dan latihan batin yang konsisten. Seseorang yang memasuki tahap ini mulai menyadari keterbatasan diri, ego, dan ilusi yang menutupi pandangan sejati. Disinilah kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan dirinya. Semua bentuk ibadah, disiplin, dan latihan bukan tujuan akhir, melainkan jalan untuk menyiapkan jiwa agar mampu melihat kebenaran hakiki. Salah satu ciri seseorang yang mulai memasuki hakikat adalah kemampuan membedakan antara pengetahuan lahiriah dan pengalaman batin. Banyak orang mengira mereka telah memahami kebenaran karena membaca buku, mendengar ceramah, atau menirukan praktik spiritual. Namun, hakikat mengajarkan bahwa pengetahuan lahiriah hanyalah bayangan, kebenaran yang sejati hanya bisa dirasakan melalui pengalaman langsung dari hati dan jiwa. Mereka yang sombong atau terburu-buru sering tersesat di tahap ini, merasa telah mencapai pencerahan, padahal baru sebatas teori. Dalam hakikat, seseorang mulai merasakan kesatuan antara dirinya dan alam semesta, merasakan energi yang mengalir melalui segala makhluk, dan memahami bahwa setiap peristiwa, setiap hembusan nafas, adalah bagian dari rencana ilahi. Kesadaran ini membawa ketenangan, namun juga ujian.
Menghadapi hakikat bukan berarti kehilangan identitas, tetapi memahami ego dan membebaskan diri dari ilusi yang menutupi pandangan. Disinilah banyak orang merasa terguncang, karena kebenaran hakikat seringkali berbeda dari ekspektasi mereka. Ia bersifat murni, sederhana, namun sangat dalam. Hakikat juga mengajarkan ketulusan, kesabaran, dan penerimaan. Jiwa yang menembus tahap ini mulai mengerti bahwa segala pengalaman, baik atau buruk, adalah guru yang membimbingnya menuju pemahaman lebih tinggi. Mereka belajar melihat dunia dengan mata hati, bukan hanya mata fisik. Semua latihan syariat dan tarekat yang telah dijalani kini membuahkan hasil. Jiwa mampu menenangkan ego, melihat hakikat dari segala peristiwa, dan merasakan kedekatan dengan Tuhan yang tak tergambarkan. Namun, hakikat bukan akhir dari perjalanan. Banyak orang berhenti di sini, merasa cukup karena mulai merasakan kebenaran. Padahal, hakikat hanyalah pintu menuju pengalaman yang lebih dahsyat, makrifah. Tanpa kesiapan hati yang benar, seseorang bisa tersesat dalam hakikat, merasa mengerti segala sesuatu, namun tetap terpisah dari rahasia tertinggi. Inilah sebabnya setiap tahapan sebelumnya, syariat dan tarekat, tidak bisa dilewati, karena mereka menyiapkan energi batin, kesadaran, dan kerendahan hati yang diperlukan untuk memahami makrifat. Salah satu rahasia hakikat yang sering tersembunyi adalah kemampuan untuk menyingkap lapisan batin yang selama ini tertutup. Jiwa yang telah siap mulai menyadari kelemahan, rasa takut, keserakahan, dan kesombongan yang sebelumnya tidak tampak. Dengan kesadaran ini, jiwa bisa membersihkan diri, membangun niat tulus, dan membuka pintu menuju makrifat. Mereka yang berhasil melalui tahap hakikat dengan hati yang bersih akan merasakan pengalaman spiritual yang sangat kuat, penuh kedamaian, dan pemahaman yang melampaui kata-kata. Disinilah perjalanan spiritual mulai memasuki fase yang paling rahasia dan dahsyat. Hakikat mengajarkan bahwa semua yang tampak dan yang tersembunyi saling terhubung. Segala perintah, latihan, dan kesabaran selama ini bukan sekadar prosedur, tetapi jalan untuk menyiapkan jiwa menembus tabir kebenaran ilahi yang paling mendalam. Jiwa yang memahami hakikat mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik, dan siap menghadapi pengalaman puncak, makrifat. Hakikat adalah tingkatan di mana jiwa mulai melihat realitas sejati, memahami hubungan antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Ia bukan tujuan akhir, tetapi langkah penting yang membuka pintu menuju makrifat. Dengan fondasi syariat yang kuat, latihan tarekat yang konsisten, dan kesadaran hakikat yang mendalam, jiwa kini siap untuk menyentuh puncak perjalanan spiritual, di mana rahasia terdalam dan pengalaman ilahi menanti. Makrifat, kebenaran tertinggi yang paling dahsyat. Setelah melalui fondasi syariat, latihan tarekat, dan pemahaman hakikat, jiwa kini sampai pada makrifat, tingkatan paling dahsyat dalam perjalanan spiritual. Jika syariat membangun tubuh lahiriah dan moral, tarekat mengasah batin, dan hakikat membuka mata hati, makrifat adalah pengalaman langsung dari Tuhan, puncak rahasia yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang bersih, tulus, dan siap menerima kebenaran tanpa syarat. Disinilah seseorang menyentuh inti dari segala eksistensi, memahami realitas ilahi dengan cara yang tak bisa digambarkan kata-kata. Makrifat bukan sekadar pengetahuan atau pengalaman mistis biasa. Ia adalah pencerahan yang melampaui batas pemikiran dan logika manusia. Mereka yang mencapai makrifat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Tidak ada ilusi, tidak ada prasangka, hanya kesadaran murni akan kebenaran ilahi. Ini adalah tahap di mana rahasia terdalam Tuhan terungkap bagi jiwa yang siap, rahasia tentang diri, tentang semesta, dan tentang hubungan yang tak terpisahkan antara keduanya. Nomor 4 dalam judul ini menekankan intensitas dan kedalaman makrifat, bahwa pengalaman ini jauh melampaui semua tahap sebelumnya, dan membawa transformasi total dalam jiwa. Namun, untuk mencapai makrifat, seseorang harus melewati 3 tahap sebelumnya dengan sepenuh hati. Syariat membentuk pondasi dan moral, tarekat melatih kesabaran dan kehati-hatian batin, hakikat membuka kesadaran,
dan hanya dengan kesiapan itu jiwa mampu menembus makrifat. Mereka yang mencoba melompat langsung ke tahap ini tanpa persiapan sering tersesat, terjebak dalam ilusi, atau bahkan mengalami kebingungan batin. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan, makrifat bukan untuk semua orang, dan hanya jiwa yang tulus dan disiplinlah yang mampu memahaminya. Salah satu ciri jiwa yang mulai memasuki makrifat adalah kemampuan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Tidak ada lagi sekat antara yang lahiriah dan batiniah, antara dunia dan Tuhan. Segala pengalaman menjadi sarana untuk memahami dan merasakan kebenaran. Di sini, zikir dan ibadah yang telah dijalani selama syariat dan tarekat tidak lagi menjadi ritual formal, tetapi menjadi pengalaman yang hidup, menyatu dengan setiap hembusan nafas, setiap pikiran, dan setiap detik eksistensi. Jiwa merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, karena ia telah menemukan pusat dari segalanya, Tuhan sendiri. Makrifat juga membawa pembelajaran yang paling mendalam tentang keikhlasan dan kerendahan hati. Di tahap ini, seseorang menyadari betapa kecilnya diri di hadapan kebesaran Tuhan, namun sekaligus merasakan kedekatan yang intim dengannya. Semua kesombongan, keraguan, dan ego yang tersisa sebelumnya lenyap. Jiwa menjadi transparan, terbuka, dan mampu menerima kebenaran apa adanya. Inilah mengapa makrifat disebut paling dahsyat. Ia mengubah tidak hanya cara seseorang melihat dunia, tetapi juga cara ia merasakan dan mengalami kehidupan secara utuh. Namun, makrifat bukanlah titik akhir yang statis. Ia adalah kesadaran dinamis yang terus berkembang, di mana jiwa belajar untuk tetap rendah hati, tulus, dan terhubung dengan Tuhan. Banyak pengalaman spiritual menunjukkan bahwa mereka yang mencapai makrifat mampu menghadapi ujian hidup dengan ketenangan luar biasa, karena setiap peristiwa dipahami sebagai bagian dari rencana ilahi. Jiwa yang telah menyentuh makrifat tidak lagi takut kehilangan, kecewa, atau terjebak dalam kesedihan yang mendalam, karena kesadaran dan pemahaman ilahi telah menuntun mereka melampaui semua keterikatan duniawi. Salah satu rahasia tersembunyi makrifat adalah kemampuan untuk melihat kebenaran di balik semua lapisan kehidupan, termasuk rahasia yang paling tersembunyi dalam diri sendiri. Disinilah seseorang memahami tujuan hidup, arti dari setiap pengalaman, dan peran setiap individu dalam skema besar alam semesta. Makrifat membawa ketenangan batin yang tidak tergantikan oleh kesenangan dunia, karena ia bersumber dari pengalaman langsung dan pemahaman yang murni tentang Tuhan. Makrifat adalah puncak perjalanan spiritual, kebenaran yang paling dahsyat dan rahasia ilahi yang hanya bisa dicapai oleh jiwa yang disiplin, tulus, dan siap menerima kebenaran. Nomor 4 dalam judul menegaskan betapa intens dan transformatifnya pengalaman ini. Dengan fondasi syariat, latihan tarekat, dan pemahaman hakikat, jiwa yang memasuki makrifat kini berdiri di hadapan kebenaran tertinggi, siap memahami realitas sejati, dan merasakan kedamaian batin yang tak tergoyahkan, sesuatu yang jauh melampaui dunia lahiriah maupun batiniah. Hubungan dan urutan, mengapa setiap tahap harus diikuti dengan benar. Setelah memahami syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, muncul satu kebenaran penting yang sering diabaikan oleh banyak orang. Urutan dan hubungan antar tahap adalah kunci agar perjalanan spiritual tidak tersesat. Setiap tahap bukan sekadar proses tunggal, tetapi bagian dari rangkaian yang saling terkait. Mereka saling membentuk, saling menyiapkan, dan saling melengkapi. Melewati satu tahap tanpa memahami atau menghayati tahap sebelumnya ibarat membangun menara tanpa fondasi yang kokoh. Ia bisa runtuh kapan saja. Pertama, syariat sebagai fondasi. Tanpa syariat, seseorang tidak memiliki disiplin moral, tidak terbiasa mengendalikan nafsu, dan tidak siap menghadapi latihan batin tarekat. Banyak orang tergoda untuk langsung mencari pengalaman batin, zikir, atau meditasi, menganggap mereka bisa menembus hakikat atau bahkan makrifat secara instan. Namun jiwa yang belum terbiasa pada disiplin lahiriah ini sering mengalami kebingungan, kesombongan, atau bahkan ilusi spiritual. Inilah mengapa syariat tidak boleh dilewati. Ia menyiapkan mental, moral,
dan energi batin yang diperlukan untuk tahap berikutnya. Kedua, tarekat sebagai pengasah batin. Setelah fondasi syariat terbentuk, tarekat melatih jiwa untuk mengenali kelemahan, mengendalikan ego, dan menumbuhkan kesabaran. Latihan batin yang konsisten dan bimbingan guru mempersiapkan murid untuk menyentuh hakikat. Tanpa tarekat, seseorang yang hanya memahami syariat tetap berada di permukaan, mungkin merasa taat, tetapi tidak mampu melihat realitas yang lebih dalam. Tarekat menghubungkan disiplin lahiriah dengan pengalaman batin, menyiapkan jiwa agar mampu menghadapi pencerahan tanpa tersesat. Ketiga, hakikat sebagai pintu kesadaran. Hakikat membuka pandangan jiwa terhadap realitas sejati, menyingkap tabir ilusi dan mengajarkan bahwa pengetahuan lahiriah hanya bayangan dari kebenaran sejati. Tanpa fondasi syariat dan latihan tarekat, seseorang yang tiba-tiba mencapai hakikat sering mengalami kebingungan, kesombongan, atau ilusi spiritual. Mereka bisa salah memahami tanda-tanda pencerahan, merasa telah menguasai kebenaran, padahal hanya sebatas bayangan. Inilah rahasia penting. Setiap tahap sebelumnya menyiapkan energi, kesabaran, dan kerendahan hati agar hakikat dapat diterima dengan benar. Keempat, makrifat sebagai puncak perjalanan. Makrifat adalah pengalaman langsung dari Tuhan, kebenaran tertinggi yang mengubah cara seseorang melihat dunia, diri, dan eksistensi. Namun, makrifat bukan untuk mereka yang melewati tahap sebelumnya dengan setengah hati. Jiwa yang belum siap bisa tersesat, terjebak dalam ilusi, atau bahkan kehilangan arah spiritual. Makrifat membutuhkan energi batin yang sudah terbentuk, kesadaran yang sudah matang, dan hati yang bersih dari ego. Oleh karena itu, urutan syariat, tarekat, hakikat, makrifat bukan sekadar formalitas, tetapi jalan yang aman dan terarah menuju puncak kebenaran spiritual. Selain urutan, ada satu pelajaran penting lainnya. Setiap tahap saling melengkapi, bukan terpisah. Syariat membentuk moral dan disiplin, tarekat menyiapkan batin, hakikat membuka kesadaran, dan makrifat menghadirkan pengalaman langsung Tuhan. Mengabaikan satu tahap atau melompat terlalu cepat akan mengganggu aliran energi batin dan pemahaman spiritual. Setiap tahap memberi bekal yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya. Misalnya, latihan batin tarekat hanya efektif jika didukung oleh disiplin syariat, pencerahan hakikat hanya bisa diterima oleh jiwa yang sudah melalui tarekat, dan makrifat hanya bisa dialami oleh jiwa yang matang di hakikat. Salah satu rahasia tersembunyi dari hubungan ini adalah harmoni antara lahiriah dan batiniah. Syariat dan tarekat membentuk keseimbangan, hakikat menyingkap realitas, dan makrifat menghadirkan pengalaman puncak. Tanpa keseimbangan ini, perjalanan spiritual menjadi timpang, terlalu fokus pada lahiriah membuat jiwa kaku, terlalu fokus pada batiniah, tanpa fondasi membuat jiwa rapuh, terlalu cepat mengejar puncak tanpa latihan membuat jiwa tersesat. Kesadaran akan hubungan dan urutan ini adalah pelajaran yang paling penting agar perjalanan spiritual tetap selamat dan membawa kedamaian batin. Kebenaran yang harus disadari adalah bahwa setiap tahap memiliki peran yang unik, saling terkait, dan harus diikuti dengan urutan yang tepat. Syariat menyiapkan fondasi, tarekat mengasah batin, hakikat membuka pandangan, dan makrifat menghadirkan puncak pengalaman ilahi. Mereka yang mengabaikan urutan ini berisiko tersesat, namun mereka yang memahami dan menjalani tiap tahap dengan tulus akan menapaki jalan spiritual yang benar, aman, dan penuh pencerahan. Dengan pemahaman ini, jiwa kini siap menutup perjalanan dalam bagian 6 dengan rahasia terakhir yang menyatukan semua tahap dan memberi pelajaran terdalam dari syariat hingga makrifat. Rahasia tersembunyi, pelajaran dari syariat hingga makrifat. Setelah menapaki fondasi syariat, mengasah batin melalui tarekat, membuka kesadaran di hakikat, dan merasakan puncak pengalaman di makrifat, tiba saatnya bagi jiwa untuk menyadari satu rahasia yang selama ini tersembunyi, bahwa semua tahap ini bukanlah tujuan yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang menyatu dalam perjalanan menuju Tuhan. Rahasia ini adalah inti dari perjalanan spiritual, sebuah kebenaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menapaki setiap tahapan dengan kesungguhan, ketulusan,
dan kesabaran. Rahasia pertama adalah bahwa syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat saling menuntun, bukan berdiri sendiri. Syariat bukan sekadar aturan lahiriah, tarekat bukan sekadar latihan batin, hakikat bukan sekadar pencerahan teori, dan makrifat bukan sekadar pengalaman mistis. Semua tahap adalah bagian dari satu aliran yang mengalir menuju kesadaran ilahi. Setiap tahap memberi energi, pelajaran, dan persiapan bagi tahap berikutnya. Mengabaikan satu tahap berarti memutus aliran ini, dan jiwa akan kehilangan keseimbangan, kesadaran, dan arah. Rahasia kedua adalah makrifat. Sebagai puncak, hanya bisa dialami oleh jiwa yang telah bersih dan tulus. Nomor 4 dalam judul bukan sekadar angka, melainkan simbol puncak rahasia yang paling dahsyat. Banyak orang memburu makrifat dengan ambisi, kesombongan, atau dorongan ego, tetapi mereka yang tidak siap hanya akan tersesat atau mengalami kebingungan batin. Makrifat bukan hadiah bagi yang tergesa-gesa, melainkan buah dari ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan terhadap proses panjang spiritual. Rahasia ketiga adalah kekuatan integrasi antara lahiriah dan batiniah. Syariat membangun disiplin, tarekat mengasah batin, hakikat membuka kesadaran, dan makrifat menghadirkan pengalaman ilahi. Semua ini harus berjalan seimbang. Jiwa yang terlalu fokus pada batin tanpa fondasi syariat akan rapuh. Jiwa yang hanya taat lahiriah tanpa latihan batin akan kaku. Jiwa yang melompat langsung ke makrifat akan tersesat dalam ilusi. Rahasia tersembunyi ini mengajarkan bahwa keseimbangan antara tindakan, niat, dan kesadaran adalah kunci agar perjalanan spiritual tetap selamat dan membawa pencerahan sejati. Rahasia keempat adalah peran guru dan bimbingan spiritual dalam menuntun perjalanan. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat memiliki tantangan masing-masing. Tanpa bimbingan, seseorang bisa salah memahami pengalaman batin, tersesat dalam ilusi hakikat, atau salah menafsirkan makrifat. Guru yang bijak bukan sekadar mengajarkan teknik atau zikir, tetapi menanamkan kebijaksanaan, menunjukkan jalan, dan menyiapkan jiwa untuk menghadapi rahasia terdalam. Mereka menjadi panduan untuk menavigasi perjalanan yang sering penuh tantangan dan godaan batin. Rahasia kelima adalah perubahan total dalam diri seseorang yang mencapai makrifat. Jiwa yang menyentuh makrifat tidak lagi melihat dunia dengan pandangan biasa. Segala pengalaman menjadi guru, setiap peristiwa memiliki makna, dan hidup dilalui dengan kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Kesedihan, keserakahan, dan ketakutan yang dulu menguasai hati perlahan hilang. Jiwa menjadi transparan, damai, dan mampu menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Inilah bukti bahwa perjalanan dari syariat hingga makrifat bukan sekadar proses spiritual, tetapi transformasi total yang mengubah cara seseorang melihat dan mengalami hidup. Rahasia terakhir, yang paling mendalam, adalah kebenaran bahwa semua perjalanan spiritual hanyalah sarana untuk mengenal Tuhan dan membersihkan hati. Tidak ada satu tahap pun yang tujuannya hanya untuk diri sendiri. Syariat mendidik moral, tarekat melatih kesabaran, hakikat membuka kesadaran, dan makrifat menghadirkan pengalaman ilahi. Semua ini bertujuan untuk satu hal, menghadapkan jiwa pada kebenaran tertinggi dan menyadarkan manusia akan hakikat eksistensinya di hadapan Tuhan. Nomor 4 paling dahsyat karena disinilah rahasia ini paling nyata dan pengalaman ilahi paling intens terasa. Rahasia tersembunyi dari seluruh perjalanan ini adalah bahwa syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat bukan tahap yang bisa dipisahkan atau dilompati, mereka adalah rangkaian yang membentuk jiwa, menyiapkan hati, dan membuka mata batin untuk melihat kebenaran sejati. Mereka yang menapaki semua tahap dengan tulus, disiplin, dan kesabaran akan menemukan kedamaian batin, kesadaran ilahi, dan pemahaman mendalam yang melampaui kata-kata. Inilah inti dari judul, nomor 4, makrifat, paling dahsyat, karena disitulah rahasia tertinggi Tuhan terungkap dan jiwa benar-benar menyatu dengan kebenaran ilahi.